melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini semua orang menyaksikan Modi yang tiba-tiba berdiri. Telapak tangannya dengan keras membentur dasar kuali di depannya. Setelah itu dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan dengan paksa mengangkat kuali. Adegan ini juga langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Hehehe. Yan Xiao, kamu punya rencana, namun aku punya tangga. Memang benar orang tua ini tidak memiliki api surgawi sepertimu. Tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukan gerakan orang tua ini. Teriak Modi dengan keras. Tangannya yang memegang kuali tiba-tiba bergetar. Hal ini menyebabkan kuali berhenti di udara. Segera saat kuali itu hendak jatuh, tubuh Modi tiba-tiba berputar-putar di tempat. Setelah itu dia menendang bagian bawah kuali dengan keras. Bang! Seseorang hanya bisa mendengar suara dentuman yang teredam. Kuali di depan Modi terbang ke udara. Segera Modi mengayunkan tangannya yang besar. Cambuk api panjang langsung terbentuk dan dihantamkan dengan keras ke arah kuali. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Modi melambaikan tangannya dan cambuk api hitam pekat segera terbentuk. Dia dengan kejam mengayunkannya ke kuali obat yang melayang di udara. Namun ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Api hitam pekat menutupi seluruh kuali obat. Begitu bersentuhan dengannya, api itu menyempurnakan lapisan dalam dan luar pada saat yang bersamaan. Di platform batu, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat gerakan Modi. Sejak Modi melakukan gerakannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual Modi tiba-tiba meningkat dengan selisih yang besar. Karena hal inilah, Modi punya nyali untuk mengambil tindakan berani. Xiaoyan merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Namun dari kekuatan spiritual yang menghilang dengan cepat, sepertinya Modi tidak menyembunyikan kekuatannya. Sebaliknya itu tampak seperti kekuatan sementara. Dengan pemikiran ini, kerutan di dahi Xiaoyan semakin dalam. Mungkinkah ada semacam teknik rahasia di benua Yuanwu yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang untuk sementara? Dibandingkan dengan keraguan Xiaoyan, Guli dan Jilin yang duduk di kursi juri saat ini menatap Modi dengan ekspresi muram. Seolah-olah keduanya tidak sabar untuk menyerang dan membunuhnya. Pil roh darah. Bajingan itu sebenarnya menggunakan pil roh darah, ucap Guli dan Jilin secara serempak. Pada saat ini bahkan penatua Swan yang bersembunyi di antara kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk marah. Jelas sekali dia sangat membenci tindakan Modi. Adapun pemuda di sampingnya, dia hanya mencibir. Dia menggunakan kipas giok di tangannya untuk menekan penatua Swan agar tidak menyerang. Tidak perlu cemas. Setelah melihat metode seperti itu, pasti ada seseorang yang lebih cemas dari kita. Tentu saja akan ada seseorang yang akan berurusan dengan lelaki tua bodoh itu, ucap pemuda itu. Setelah mendengar kata-kata ini, penatua Swan dengan marah mendengus dan sekali lagi duduk. Saat ini Guli dan Jilin persis seperti yang dikatakan pemuda itu. Hati mereka dipenuhi amarah. Metode yang mau digunakan saat ini dilarang keras oleh Piltover. Dengan bantuan kekuatan pil roh darah, kekuatan jiwa seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu singkat. Meskipun melakukan hal ini dapat berperan dalam membalikan keadaan pada saat kritis dalam menyempurnakan pil obat, namun ini adalah metode terlarang bagi sang alkemis. Itu karena untuk memurnikan pil roh darah, harus mengubah makhluk hidup menjadi pil. Jika seseorang menggunakan metode Xiaoyan untuk memurnikan jiwa seseorang, itu bisa dianggap sebagai pemusnahan langsung. Metode ini masih sulit diterima. Namun jika seseorang menggunakan metode yang digunakan Modi, itu adalah metode yang lebih kejam. Mengubah kehidupan menjadi pil. Mengharuskan sang alkemis menggunakan daging dan darah manusia secara utuh sebagai pil embrio. Jiwa seseorang digunakan sebagai katalis untuk memurnikan tubuh dan memadatkannya menjadi pil obat. Setelah itu jiwa seseorang akan tersegel di dalamnya. Cara ini akan menyebabkan jiwa seseorang mati secara bertahap dalam proses yang sangat lambat. Rasa sakit yang ditimbulkannya bahkan lebih tak terbayangkan. Beberapa dari pil obat ini mungkin belum tentu dikonsumsi oleh orang lain sampai jiwa sengsara di dalamnya benar-benar musnah. Oleh karena itu tingkat kekejaman pil obat ini membuat bulu kuduk berdiri. Selain itu, metode pemurnian pil obat semacam ini tidak hanya sangat kejam, tetapi juga tidak membawa manfaat apapun bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebaliknya hal itu akan menanamkan jejak kebencian di lubuk hati seseorang. Di benua ini, tidak ada kekurangan orang yang menjadi gila setelah mengkonsumsi terlalu banyak pil roh darah. Nasib orang-orang ini biasanya tidak baik. Karena itulah Piltover melarang keras pil obat semacam itu. Jika ada orang yang diketahui sedang memurnikannya, para ahli menara pil akan segera dikirim untuk membunuh mereka dengan paksa. Pil roh darah adalah salah satu nama dari pil transformasi kehidupan. Ini mengacu pada fakta bahwa pil obat ini khusus meningkatkan kekuatan spiritual seseorang.
Pada saat ini aura kuat dari tubuh Modi dengan cepat memudar. Kuli dan Cilin hanya bisa menyaksikan Modi menelan pil obat, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun juga, aura Modi sudah sepenuhnya menghilang. Bahkan jika mereka berdua menyerang, mereka tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menjatuhkan Modi. Tidak banyak orang yang hadir yang mengenali benda yang sangat kejam seperti pil roh darah. Jika mereka menyerang, pihak lain pasti akan salah paham. Kuli dan Cilin hanya bisa menyaksikan Modi melanjutkan dengan cara ini. Sudut mulut Modi melengkung menjadi senyuman ketika melihat ekspresi marah namun tak berdaya dari dua Guli. Dengan lambaian tangannya, nyala api hitam dengan cepat menyebar. Bahan obat di kuali itu mirip dengan yang ada di kuali Xiaoyan. Sudah waktunya untuk menyempurnakannya. Xiaoyan tidak memperhatikan hal ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Modi. Yang dia tahu sudah waktunya untuk memurnikan bahan obat di kualinya. Saat Modi mengembalikan kuali ke posisi semula, suasana meriah kembali normal. Namun pemandangan di kuali keduanya benar-benar berbeda. Berbagai bahan obat secara bertahap dimurnikan di bawah nyala api. Bagian yang tidak berguna telah dihilangkan dari lapisan terluar, berubah menjadi bubuk yang tersebar di dasar kuali. Saat bahan obat ini dimurnikan secara perlahan, beberapa sari obat dalam bentuk bubuk, tetesan cair, atau zat kental secara bertahap diekstraksi dari bahan obat tersebut. Ramuan yang semula seukuran telapak tangan, setelah dihaluskan dan dihaluskan, sisa sarinya bahkan tidak sampai 1/10 dari sari aslinya. Ini juga mencerminkan betapa berharganya ramuan obat tersebut. Tanpa sadar hari lain dengan cepat berlalu. Meskipun masa pemurnian yang paling sulit telah berlalu, untuk memurnikan sari obat yang cukup murni, bagian yang telah diekstraksi masih harus dimurnikan untuk kedua kalinya dengan api. Proses ini seperti saringan yang terus-menerus menyaring kotoran pada bahan obat. Hanya dengan cara ini, seorang alkemis dapat memastikan bahwa pil obat yang dimurnikan pada akhirnya memiliki kualitas yang baik. Ini adalah bukti kemampuan seorang alkemis. Meskipun pemurnian terus-menerus selama beberapa hari sangat membosankan, penonton di luar tidak bubar. Sebaliknya kebanyakan dari mereka tetap tinggal untuk mengamati. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu sejak dua alkemis mulai memurnikan pil. Selama periode waktu ini, Xiaoyan dan Modi di seberangnya telah memberikan perhatian penuh pada perubahan di dalam kuali. Sampai bahan obat ini dimurnikan hingga mencapai kondisi yang cukup murni. Setelah seminggu, 100 bahan obat di kuali Xiaoyan telah hilang. Saat ini yang terlihat hanyalah cairan atau bubuk berwarna. Hati Xiaoyan yang tegang akhirnya sedikit lebih rileks. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan melambaikan tangannya saat tetes terakhir air liur naga telah sepenuhnya dimurnikan. Tutup kuali mengeluarkan suara ledakan saat dibuka. Banyak sinar cahaya yang terbungkus oleh api surgawi segera terbang keluar. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, mereka ditempatkan ke dalam banyak botol batu giok. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia melirik ke arah Modi yang sedang bersiap untuk memurnikan bahan obat dari kuali. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Tatapannya sekali lagi tertuju pada kuali obat di depannya. Selanjutnya saatnya memadukan pil dan memurnikan obatnya. Gumam Xiaoyan. Dia berhenti ragu-ragu dan melebarkan mulutnya. Sekelompok besar api surgawi segera dimuntahkan. Mereka langsung melonjak ke dalam kuali 1000 binatang di depannya. Api surgawi yang ganas sekali lagi menyala. Di dalam kuali 1000 binatang, api surgawi yang mengamuk bangkit sekali lagi. Suhu yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan terdistorsi. Saat dia merasakan suhu di dalam kuali, ekspresi muram perlahan-lahan muncul di wajah Xiaoyan. Langkah peleburan pil selanjutnya tidak akan semudah langkah sebelumnya. Sambil mengambil nafas dalam-dalam, Xiaoyan perlahan menekan kegelisahan di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan ramuan tingkat kaisar. Xiaoyan mau tidak mau merasakan tekanan di hatinya. Setelah menenangkan dirinya, Xiaoyan dengan hati-hati mengingat proses pemurnian dalam pikirannya. Pil yang akan disempurnakan Xiaoyan adalah pil kesengsaraan kaisar. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan diri yang cukup sebelum dia benar-benar memulai. Lebih dari 400 bahan pemurnian terlintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan mengikuti urutan formula pil dan mengkategorikan bahan-bahannya satu persatu. Dia dengan cermat mengamati setiap detail proses pemurnian. Baik itu kontrol suhu, kecepatan peleburan bahan, waktu peleburan, khasiat obat dari ramuan, dan sebagainya. Setelah Xiaoyan memastikan bahwa dia dapat mengendalikannya secara akurat, dia tiba-tiba bertindak. Telapak tangannya menghantam kuali obat. Setelah terdengar bunyi bang, tutup kuali obat terbuka. Segera setelah itu, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, dan api surgawi tiba-tiba padam. Itu melilit bahan obat di dalam botol giok dan mengubahnya menjadi bola cahaya indah yang melayang di depan Xiaoyan. Menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mengontrol suhu di dalam kuali, Xiaoyan menggerakkan jarinya
dan bola cahaya dengan cepat terbang dan berhenti di depan Xiaoyan. Salep Giok Boria, air liur naga. Ayo, kumam Xiaoyan. Setelah berbicara, bola cahaya lain terbang di depan Xiaoyan. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia melemparkan 2 bola cahaya tersebut ke dalam kuali obat. Pemurnian pil kesengsaraan kaisar memerlukan pencampuran berbagai bahan obat. Selama dia dapat secara akurat mengontrol khasiat obat dari bahan obat ini, dan memastikan bahwa bahan tersebut tidak berbenturan, dan khasiat obatnya tidak terlalu terkuras, dia pada dasarnya dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah pada tahap akhir proses pemurnian. Dengan gerakan jari Xiaoyan terus-menerus, bahan-bahan obat dengan tertib memasuki kuali seolah-olah mereka sedang melakukan akrobatik. Di kursi juri, Kuli menyaksikan proses pemurnian Xiaoyan berjalan begitu lancar. Namun dia tidak berani bersantai sedikit pun. Saat ini bahan obat yang ada di dalam kuali akan langsung menjadi tidak berguna jika ada kesalahan sekecil apapun. Di sisi lain, Modi juga mulai menyempurnakan pilnya. Dibandingkan dengan pil kesengsaraan kaisar, penyempurnaan pilnya jauh lebih sederhana. Oleh karena itu kecepatan pemurnian pilnya jauh lebih cepat daripada Xiaoyan. Di sisi lain, setelah berbagai bahan obat di kuali 1000 binatang Xiaoyan digabungkan, semuanya berubah menjadi bola berisi cairan kental berwarna-warni. Saat ini cairan tersebut mengandung gelombang energi liar yang menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa berbagai bahan obat selaras satu sama lain, kemungkinan besar bahan-bahan tersebut akan meledak saat digabungkan. Setelah semua bahan obat yang ada dalam kuali telah diselaraskan hingga mencapai titik keseimbangan, langkah selanjutnya adalah memadukan kembali bahan obat tersebut. Di bawah penyempurnaan api surgawi, khasiat obat secara bertahap akan menyatu dan berubah menjadi pil embrio. Ketika khasiat obat dari pil embrio telah sepenuhnya menyatu menjadi satu, ramuan kesengsaraan kaisar akan dianggap berhasil. Apa yang harus dihadapi Xiaoyan selanjutnya adalah tahap tersulit dalam keseluruhan proses pil kesengsaraan kaisar. Ini karena apakah itu sifat obat dari bahan obat, stabilitas energi setelah fusi, atau perubahan api surgawi. Kemungkinan besar semua faktor ini akan menyebabkan hasil akhir gagal. Setelah itu terjadi, Xiaoyan harus memulai dari awal lagi. Xiaoyan tidak cemas. Dia pertama-tama mengesampingkan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemurnian pil, yaitu salep kental. Salep ini adalah bahan obat pertama yang digabungkan. Itu adalah produk perpaduan cairan air liur naga dan giok poria. Kedua bahan ini dapat dianggap sebagai 2 bahan obat terpenting dalam keseluruhan pil kesengsaraan kaisar. Tindakan Xiaoyan tidak didasarkan pada formula pil kesengsaraan kaisar. Sebaliknya dia membuat pilihan ini berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memurnikan pil. Tindakan Xiaoyan juga menyebabkan beberapa orang yang sedikit berpengetahuan di platform pengamatan merasa bingung. Tindakan Xiaoyan benar-benar tidak masuk akal. Mungkinkah Yan Xiao tahu bahwa dia tidak akan berhasil menyempurnakan pil kesengsaraan kaisar? Jadi dia ingin menyempurnakan pil yang tidak berguna untuk memperjuangkan posisi juara. Meskipun Xiaoyan dan Modi sama-sama merupakan alkemis peringkat 2, pil tingkat kaisar tidak mudah dibuat seperti ramuan biasa. Oleh karena itu bahkan dengan keterampilan keduanya yang luar biasa, mereka tidak terlalu yakin bahwa keduanya akan mampu memurnikan ramuan tingkat kaisar. Dibandingkan dengan tebakan di hati para bandi elit ini, Kuli dan Cilin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasinya. Berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun, mereka berdua secara kasar bisa menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Penggabungan 2 bahan obat utama ini tidak berperan dalam situasi keseluruhan. Sebaliknya diperlukan bahan obat lain untuk memadukan dan menyeimbangkan kekuatannya. Metode Xiaoyan bisa dianggap sebagai metode oportunistik. Dia menghindari proses yang lebih rumit dan pertama-tama memadukan bahan obat yang memiliki khasiat obat lebih lembut untuk dipadukan. Proses fusi tidak sederhana. Xiaoyan perlu terus-menerus mengontrol proses penggabungan antara bahan obat di dalam kuali. Pengendaliannya terhadap api juga berada pada tingkat yang ekstrim. Jika dia ceroboh, ramuan obat di dalam kuali akan langsung musnah. Xiaoyan hanya bisa secara perlahan menggabungkan kedua bahan obat tersebut dengan kecepatan lambat. Apapun yang terjadi, kedua jenis energi harus berada pada keseimbangan yang sama setiap detiknya. Tidak boleh ada perubahan sedikit pun. Waktu perlahan berlalu, dahi Xiaoyan sudah dipenuhi keringat. Meski begitu, Xiaoyan tetap tidak bergerak. Pada saat ini dia perlu memusatkan seluruh perhatiannya pada pil obat yang perlahan menyatu. Segala sesuatu di dunia luar telah diputus olehnya. Bang, bang, bang! Saat kedua jenis energi secara bertahap menyatu di bawah kendali Xiaoyan, riak energi ungu menyebar dengan keras dari kuali. Ini bukanlah hasil fusi yang gagal. Sebaliknya itu, karena energi di dalam kedua bahan obat itu terlalu kuat. Xiaoyan tidak mampu menekan 2 energi yang sama liar dan kerasnya selama penggabungan, sehingga menghasilkan hasil ini. Meskipun itu tidak dianggap sebagai masalah besar,
Ini saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan hampir melakukan kesalahan. Saat jarinya sedikit gemetar, riak energi mengerikan lainnya tiba-tiba saja keluar dari dalam kuali obat. Itu dengan keras menabrak dinding bagian dalam kuali obat. Gelombang energi liar dan kekerasan lainnya menyapu. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi semakin jelek. Setelah tumbukan kedua jenis energi ini, bahan obat lain di dalam kuali juga tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Energi liar dan kekerasan yang telah ditekan dengan susah payah akhirnya mencapai batasnya dan meledak. Sementara Xiaoyan masih dalam kekacauan, kabar baik datang dari pihak Modi. Tentu saja kabar baik ini hanya untuk Modi. Bagi Guli dan yang lainnya, itu mirip dengan tamparan kejam. Wajah tua mereka terbakar amarah. Modi duduk di depan kuali obat di platform batu. Tangannya yang keriput menempel erat pada kuali obat di depannya. Kekuatan spiritualnya mengalir deras ke dalam kuali obat. Di bawah penyempurnaan api hitam yang terus-menerus, bahan obat di dalam kuali semuanya berubah menjadi dua bola cairan kental. Bola-bola cairan ini yang berisi energi liar dan ganas, perlahan-lahan menyatu di bawah kendali penuh Modi. Ini adalah langkah pertama dari fusi pil. Itu juga merupakan langkah yang sangat penting. Selama proses ini, Modi mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam langkah penggabungan. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan selama langkah fusi pertama ini. Dia perlu mempertahankan kondisi habis-habisan setiap saat. Dengan suara berdengung, pemandangan di dalam kuali obat bagaikan dua bola cair yang saling menempel. Untungnya kecelakaan tidak terjadi. Setelah melihat adegan ini, Guli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia sangat marah karena tidak terjadi apa-apa pada Modi. Dia bertukar pandang dengan Cilin yang berada di sampingnya. Selanjutnya dia tidak lagi berminat untuk melihat Modi. Tatapannya sekali lagi beralih ke sisi Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tidak putus asa dengan kesalahan sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah upaya pertamanya. Ini hanyalah sebuah kegagalan pertama. Selama dia tetap menjaga kepercayaan dirinya, bukan tidak mungkin dia bisa sukses. Meskipun tidak mudah untuk memurnikan pil obat tingkat kaisar, selama dia secara bertahap membiasakan diri dengan metode pemurnian dan mengendalikan energi yang keluar dari bahan obat, tidak akan terlalu sulit untuk memurnikannya. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan suara keras, nyala api emas yang seterang matahari tiba-tiba muncul di atas alun-alun. Kali ini Xiaoyan memilih untuk menggunakan api surgawi di peringkat keempat, yang disebut Kaisar Emas Pembakaran. Kaisar Emas Pembakaran dikenal karena suhunya yang mengerikan. Temperaturnya cukup untuk memotong setengah waktu pemurnian awal bahan obat. Tentu saja keluaran ekstrim doki dari Xiaoyan juga diperlukan. Saat api surgawi Kaisar Emas Pembakaran muncul, suhu seluruh alun-alun tiba-tiba naik. Ekspresi semua orang berubah pada saat ini. Bahkan bandi elit bintang 6 dan 7 tanpa sadar mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka. Orang-orang yang kekuatannya belum mencapai level bandi mengeluarkan banyak keringat. Wajah mereka memerah dan doki di dalam tubuh mereka dengan cepat mulai menguap seperti air mendidih. Harus dikatakan bahwa teror api surgawi ini sungguh tak terbayangkan. Ini adalah api surgawi di peringkat 4. Kaisar Emas Pembakaran. Ucap terkejut Guli dan Cilin. Pada saat ini bahkan Guli dan Cilin yang duduk di kursi juri pun menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Peringkat keempat di peringkat api surgawi. Hanya peringkat ini saja sudah merupakan sesuatu yang sulit mereka bayangkan. Namun hal yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah api surgawi yang menakutkan itu sebenarnya ada di tangan Xiaoyan. Di galeri pengamatan, penatua Suan dan pemuda berjubah putih juga melemparkan tatapan tidak percaya ke arah Xiaoyan. Bahkan dengan pengalaman mereka, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki api surgawi yang begitu menakutkan. Api surgawi Kaisar Emas Pembakaran. Hahaha, Yan Xiao, kamu benar-benar bukan orang biasa. Namun, ini juga membangkitkan rasa penasaranku. Gumam pemuda berjubah putih itu. Di sisi lain, Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia merasakan situasi di arena. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan api emas ke dalam kuali di depannya. Pada saat yang sama, ratusan bahan obat yang berharga dibuang ke dalam kuali obat. Menyusul habisnya doki dalam tubuh Xiaoyan, suhu yang menakutkan segera naik di dalam kuali obat. Kali ini di bawah kehalusan yang menakutkan dari api surgawi Kaisar Emas Pembakaran, proses penyempurnaan dalam kuali obat jelas jauh lebih cepat daripada waktu sebelumnya. Hanya dalam setengah hari, ramuan obat di dalamnya telah menjadi kuning layu. Kemungkinan besar bahan obat ini bisa segera disuling. Di sisi lain, pil obat Modi sudah mencapai proses sempurna dari fusi. Namun pada saat ini kekuatan spiritualnya secara bertahap mulai melemah. Kelelahan yang besar dalam jangka waktu yang lama, ditambah dengan efek pil roh darah pada esensi spiritualnya, menyebabkan ekspresi wajah Modi menjadi semakin serius. Namun proses peleburan pil sudah mencapai tahap akhir. Selama pil embrio bergabung sempurna,
Dia akan menjadi yang pertama menyelesaikan pemurnian ini. Demi bisa menyaingi Xiaoyan, Modi telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya selama beberapa hari ini. Bajingan! Kenapa harus saat ini? Teriak dalam hati Modi. Saat pil obat di dalam kuali obat secara bertahap bergabung, pil embrio sudah dalam jangkauan. Selama Modi mampu bertahan di tahap ini, dia yakin bahwa dia akan mampu memenangkan kejuaraan. Meskipun hatinya sudah bertekad, kelelahan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya tidak lagi dapat mengimbangi. Itu secara bertahap memberitahu Modi bahwa jika dia terus menahan tingkat kelelahan yang begitu tinggi, kemungkinan besar dia akan jatuh pingsan. Mata merah Modi menyapu kuali obat di depan Xiaoyan. Ketika dia melihat api surgawi emas yang menyala-nyala di dalamnya, hati Modi menjadi sangat marah. Kecepatan ini, bajingan, metode yang dimiliki bocah ini sungguh tidak ada habisnya. Jika terus dibiarkan seperti ini, cepat atau lambat dia akan segera menyusul, ucap Modi tampak suram. Sialan, dengan kekuatan spiritualku saat ini, mustahil untuk terus mempertahankan penggabungan. Sepertinya aku hanya bisa sekali lagi menelannya. Meskipun efek sampingnya sangat menakutkan, selama aku bisa mengalahkan bajingan ini, belum terlambat bagiku untuk memulihkan diri, ucap Modi, kegilaan melintas di wajahnya. Tanpa ragu lagi dia menelan pil roh darah ke dalam mulutnya. Pada saat berikutnya, kekuatan spiritual Modi tiba-tiba melonjak sekali lagi. Kekuatan spiritual yang kuat berubah menjadi badai spiritual di sekitar tubuh Modi yang menghantam Xiaoyan dengan keras. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya yang agung juga mengendalikan pil obat di dalam kuali di depannya. Pil embrio tingkat kaisar akan segera lahir. Di kursi juri, Guli merasakan aura dari tubuh Modi. Ekspresinya sekali lagi menjadi suram. Modi ini sangat berani. Sekali saja sudah cukup baginya untuk menggunakan gerakan tercela seperti itu. Namun dia tidak pernah menyangka orang ini akan menelan pil jiwa darah lagi. Tindakan seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang menjadi marah. Modi, kamu telah secara terbuka menelan pil roh darah di depan semua orang. Kamu telah melanggar aturan pil tower. Hari ini aku akan mewakili pil tower untuk melaksanakan perintah untuk membunuhmu. Teriak Guli, akhirnya tidak mampu menahan amarah di dadanya. Setelah teriakan keras ini, dia berdiri dan menatap Modi dengan mata sedingin es. Tubuhnya bergerak dan dia berusaha menangkap Modi. Hahaha. Modi tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Mulutnya juga terbuka dan berteriak kepada Guli. Ketua Guli, tidak peduli seberapa besar kebencianmu terhadap diriku, tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk menjebakku. Kenapa aku menggunakan benda jahat seperti pil roh darah? Jangan lupa bahwa aku juga merupakan bawahan pil tower. Mengapa aku melanggar aturan pil tower? Kamu hanya melakukan ini demi kepala alkemismu Yan Xiao. Teriak Modi. Teriakan keras ini menyebabkan kemarahan Guli melambung ke langit. Modi ini sebenarnya telah memutarbalikkan kebenaran di depan semua orang. Dia memang pantas dibunuh. Namun saat Guli hendak menyerang, sosok iblis Hutua sekali lagi berdiri di udara dan menghalangi jalan Guli. Ketua Guli, Modi benar. Lagi pula dia juga merupakan bawahan pil tower sepertimu. Mengapa dia melakukan hal yang memalukan seperti itu? Pil tower adalah vaksin nomor 1 di benua ini. Peraturan itu bukanlah sesuatu yang berani kita sentuh. Oleh karena itu, Ketua Guli tidak boleh memfitnah orang lain secara tidak masuk akal, ucap Hutua. Adegan di arena ini menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di galeri tontonan berubah. Hal ini terutama terjadi ketika mereka mendengar tentang pil roh darah. Ekspresi terkejut langsung terlihat di wajah mereka. Hal semacam itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh orang biasa seperti mereka. Meskipun mereka masih memiliki keraguan di hati mereka ketika mendengar kata-kata Modi dan Hutua, orang-orang ini masih mengerutkan kening tanpa daya. Lagi pula, meskipun apa yang dikatakan Guli adalah kebenaran, mereka tidak memiliki bukti apapun. Saat ini wajah Guli gemetar karena marah. Hatinya pun memahami situasi saat ini. Meskipun dia sangat marah, tidak ada yang bisa dia lakukan karena Hutua di depannya. Iblis Hutua, kamu telah berulang kali menghalangi urusan asosiasi alkemisku. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin secara terbuka menjadi musuh asosiasi alkemisku, ucap Guli. Hutua hanya tersenyum tipis menanggapi hal ini. Aku tidak ingin menjadi musuh asosiasi alkemis. Namun aku tidak punya pilihan selain ikut campur denganmu. Orang yang dihalangi olehku hari ini bukanlah asosiasi alkemis. Sebaliknya itu adalah kamu, Guli. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan bertarung. Aku pasti akan menemanimu sampai akhir, ucap Hutua. Kata-kata ini menyebabkan seluruh tubuh Guli gemetar. Apakah orang tua ini benar-benar berpikir bahwa dia Guli takut padanya? Namun saat Hutua sedang menatap Guli dengan senyuman dingin, Cilin yang berada di samping Guli buru-buru menariknya kembali. Ketua asosiasi,
Jangan lupa bahwa hal terpenting saat ini adalah rapat besar alkemis. Jangan tertipu oleh tipuan orang tua ini dan kehilangan gambaran yang lebih besar demi keuntungan kecil. Ucap Qilin. Kata-kata Qilin menyadarkan Guli dari kemarahannya. Guli juga segera pulih. Tatapannya buru-buru melihat ke arah sisi Xiaoyan dan tanpa sadar mengerutkan keningnya. Sisi Xiaoyan tidak setenang yang dia bayangkan. Saat ini ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi sedingin es saat menghadapi serangan spiritual Modi. Modi ini benar-benar tidak bermoral demi mencapai tujuannya. Pil darah roh ya? Kultivasimu tidak mengikuti jalur yang benar. Karena kamu telah mengambil langkah pertama, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Ucap Xiaoyan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan api surgawi di dalam kuali obat. Sementara dia mengulurkan tangan lainnya. Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar dan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Itu membungkus seluruh tangannya di dalamnya. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan dan dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Keterampilan segel dewa kuno. Buka segel gunung. Buka segel pembalik laut. Buka segel pembalik tanah. Buka segel penguburan langit. 5 segel dewa kuno menggabung. Teriak Xiaoyan. Pada saat yang sama, tangannya juga menghantam dengan keras ke arah badai spiritual yang sedang menuju ke arahnya. Warna langit berubah saat telapak tangan dilempar ke depan. Teriakan bergema Xiaoyan menyebabkan semua orang yang hadir terguncang saat ini. Pada saat berikutnya, segel emas kuno yang cemerlang yang dipenuhi dengan tekanan dengan keras menghantam badai spiritual. Bang! Sebuah ledakan menakutkan yang mengguncang gendang telinga seseorang tiba-tiba keluar dari ruang kosong. Badai spiritual yang sangat kuat diblokir dengan paksa oleh telapak tangan itu. Suara retakan yang jelas terdengar dari badai spiritual di depan mata puluhan ribu orang yang tertegun. Bang! Detik berikutnya telapak tangan emas raksasa yang seperti matahari terik langsung menghancurkan badai spiritual dengan cara yang sangat brutal. Sebelum Modi sempat bereaksi, segel dewa kuno telah tiba di hadapannya. 2 suara ledakan berturut-turut terdengar. Seluruh ruangan tiba-tiba diselimuti oleh gelombang asap hitam keabu-abuan. Asapnya dipenuhi aroma pil yang samar. Namun yang paling banyak adalah bau asap dan api setelah bahan obat dibakar. Dalam sekejap, semua orang memahami alasan kedua ledakan tersebut. Ledakan pertama disebabkan oleh segel dewa kuno yang mengenai kuali obat Modi. Dan ledakan kedua itu disebabkan oleh segel dewa kuno yang menghantam tubuh Modi. Keterampilan segel dewa awalnya adalah teknik do kelas bumi. Namun setelah dikuasai, itu sebanding dengan teknik do kelas tian. Sekarang setelah digunakan oleh Xiaoyan, teknik itu tidak kalah dengan beberapa teknik do tingkat tinggi kelas tian. Dengan kekuatan penuhnya, baik itu pil obat di dalam kuali Modi, dan bahkan dirinya sendiri akan mengalami kesulitan untuk menahan. Namun adegan ini disebabkan oleh kesombongan Modi sendiri. Dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah menangani Xiaoyan dengan bantuan kekuatan spiritualnya. Namun dia lupa bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui dirinya. Saat asap menyebar, semua orang menoleh dan tidak bisa menahan tawa. Mereka menunjuk ke arah Modi dan berada dalam kondisi menyedihkan seperti seorang pengemis. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Hanya iblis Hutua yang menunjukkan sedikit kebencian di matanya saat dia menoleh. Brengsek, kau sampah bajingan! Teriak Modi. Pada saat ini jubah alkemisnya yang biasanya dia kenakan telah hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan wajah tuanya yang awalnya kurus menjadi sangat hitam. Sebagian besar rambutnya yang putih keabu-abuan juga telah hancur akibat 2 ledakan tersebut. Sekarang Modi benar-benar botak. Setelah ledakan kuali obatnya, hati Modi saat ini sangat marah. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan bahan obat di dalam kuali Xiaoyan dan mencegahnya menyempurnakan pil kesengsaraan Kaisar. Sekarang pil embrio tingkat Kaisar miliknya yang telah dihancurkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bajingan! Yan Xiao, kamu benar-benar berani menghancurkan pil embrio tingkat Kaisar di depan umum dalam kuali obatku. Kamu melanggar aturan alkimia. Teriak Modi. Xiaoyan dengan dingin menghadapi teguran keras Modi. Tatapannya menyapu seluruh tempat sebelum tertuju pada Modi. Dia membuka mulutnya dan mencibir. Ada apa? Tuan Besar Modi, apakah kamu lupa bahwa kamulah yang menyerang lebih dulu? Kamulah yang pertama kali melanggar peraturan. Aku hanya memblokir seranganmu. Siapa sangka kekuatanmu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa memblokir satupun seranganku. Adapun ledakan kuali pil obatmu, kamu menuai apa yang kamu tabur. Aku tidak menyangka bahwa kamu bahkan tidak bisa memblokir satu seranganku. Jangan katakan bahwa kekuatanmu di level bintang 3 bandi hanya didasarkan dengan peningkatan pil obat juga. Ucap Xiaoyan. Yan Xiao, kamu memutarbalikkan kata-kata dan memasakkan logika. Teriak Modi. Modi tidak berdaya untuk membalas kata-kata Xiaoyan. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan terus mengutuk. Setelah kata-katanya terdengar, Guli mendengus dingin dan mencibir.
Modi, kamu mengatakan bahwa Yanxia memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Apakah menurutmu puluhan ribu penonton itu buta? Kamulah yang memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Sebelumnya, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu menyerang lebih dulu. Aku dapat menggunakan posisiku sebagai ketua asosiasi untuk mencabut kualifikasimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Teriak Guli. Guli, menurutku lupakan saja. Lagi pula Yanxiao juga telah menyerang. Terlebih lagi pil embrio Modi telah dihancurkan sementara kuali obat Yanxiao memiliki semua bahan obatnya. Anggap saja ini sebagai kecelakaan dan membiarkan mereka berdua terus memurnikan pil. Ucap Hutua berkata dengan suram. Kali ini Modi benar-benar mencari kematiannya sendiri. Jika dia tidak hadir, kemungkinan besar Guli sudah menyerang. Namun sebelum Hutua selesai berbicara, Guli langsung melambaikan lengan bajunya yang besar dan memotongnya. Iblis Hutua, jangan terlalu sombong. Aku selalu menoleransimu karena kamu adalah bandi elit bintang 8. Namun kamu memanfaatkan wajahku. Karena kamu bersikeras menjadi musuh asosiasi alkemisku, aku akan menemanimu. Ucap Guli. Setelah kata-katanya terdengar, tubuh Guli dan Cilin tiba-tiba bergerak dan menghalangi di depan Hutua. Pada saat yang sama Guli sekali lagi berteriak dengan dingin. Kamu ingin melindungi Modi kan? Mari kita lihat bagaimana kamu akan melindunginya. Cilin, aku akan menghentikannya. Pergilah dan tangkap pengkhianat itu. Teriak Guli. Dengan teriakan keras, Guli adalah orang pertama yang dengan kejam menyerang Hutua dengan telapak tangannya. Meskipun Hutua telah mencapai ranah bandi bintang 8, dia tidak dapat melepaskan diri dari penindasan habis-habisan Guli. Oleh karena itu meskipun Hutua ingin melindungi Modi, dia hanya bisa menyaksikan Cilin maju untuk menangkap Modi. Bajingan Modi, dalam hal ini kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Ucap Hutua. Pada saat ini Modi melihat ke arah Cilin yang terbang ke arahnya. Tiba-tiba Modi mencibir dan melirik Hutua yang sedang ditahan oleh Guli. Jangan khawatir Hutua, kamu bisa sepenuhnya berurusan dengan Guli. Ucap Modi. Pada saat yang sama, Cilin sudah tiba di depan Modi. Ketika dia melihat Modi tidak takut sama sekali dan tidak berniat mundur, Cilin merasa bingung. Modi, menyerah sekarang. Ucap Cilin. Karena dia sudah berada di depan Modi, Cilin tidak peduli dengan hal lain. Dia mengulurkan tangannya dan hendak meraih Modi. Namun pada saat ini ruang di depan Modi tiba-tiba terkoyak membentuk lubang spasial. Selanjutnya tangan putih keriput muncul darinya dan bertabrakan dengan tangan Cilin. Ekspresi Cilin tiba-tiba berubah drastis saat merasakan aura dari pemilik tangan itu. Dia sangat terkejut dengan kemunculan orang ini. Dia tidak menyangka Modi bisa mengundangnya kemari. Yanbing, ucap terkejut Cilin. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.